panggil aja aku Rahma. Nah, kali ini aku mau bahas tentang insecurity. Nah, sebelum masuk ke materinya, apa sih itu insecurity dan apa aja sih tanda-tandanya? Nah, pasti kau pernah ngerasain yang namanya insecurity ini. Karena ini tuh udah jadi hal yang biasa di kalangan anak remaja sekarang. Nah, kayak gimana sih insecurity itu? Nah, insecurity itu misalkan kayak aku pakai baju ini kira-kira cocok gak ya gitu. Aku gendutan gak ya kalau misalnya aku pakai baju kayak gini, atau aku ngerasa lebih gendut gak sih pada dia, atau dia tuh lebih kurus ya gitu, atau enggak apa aja deh kayak gitu. Nah, itu salah satu insecure. Nah, pasti di antara kalian pernah kan ngerasain kayak gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih insecure itu apa. Insecurity itu bisa dikatakan sebagai perasaan yang tidak aman yang mungkin saja pernah kamu alamin. Nah, jadi kamu tuh kayak pernah mengalami masa lalu kayak rasa malu, kekurangan, atau bahkan tidak mampu. Itu bisa jadi kamu insecure tuh karena pengalaman kamu di masa lalu. Nah, biasanya yang kerap terjadi itu kayak kamu bisa menjadi takut berinteraksi sama orang, dan padahal interaksi itu salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini tuh biasanya kamu merasa tidak percaya diri, terus ketakutan, terus dan merasa tidak aman. Nah, itu yang biasa terjadi kalau kamu ngerasa insecurity. Nah, sebenarnya pada dasarnya insecurity itu wajar kok bagi kalangan kita gitu, misalnya bagi kalangan remaja. Nah, tapi kalau misalkan perasaan insecure ini terus berlarut-larut, itu bahkan bisa menjadi masalah besar bagi kamu yang insecure. Nah, sekarang kita masuk ke tanda-tanda kalau kamu itu insecure. Nah, pertama itu tidak percaya diri dan memandang rendah diri kamu. Nah, kayak maksudnya kayak kamu tuh merasa kamu tuh kayak misalkan lebih jelek di hadapan orang, atau kamu tuh gak punya prestasi apa-apa gitu, padahal gak gitu juga gitu. Nah, yang kedua itu ada menghindari interaksi dengan lingkungan. Nah, teman kamu yang selalu membicarakan tentang mungkin prestasinya dia, atau apalah yang membuat kamu itu makin down. Nah, sebenarnya tuh dengan berkomunikasi dan saling memberi masukan bisa membantu untuk mengurangi rasa insecure kamu itu gitu. Nah, yang ketiga, merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nah, ini harus kalian tahu. Misalkan kamu itu ditolak sama pacar kamu nih misalkan, terus kamu kayak ya udahlah nggak mau pacaran, ataupun ya udahlah nggak mau punya pasangan, padahal dalam Islam kalian harus memiliki pasangan gitu guys. Nah, maksudnya dari nggak mau keluar dari zona nyaman itu kayak kita enggan berpikiran out of the box gitu. Nah, maksudnya itu maksudnya salah satu tanda orang insecure. Nah, itu biasanya itu dari pengaruh pengalaman yang pengalaman buruk gitu. Kayak tadi misalkan ditolak. Nah, itu bisa jadi salah satu kamu merasa insecure. Insecure ini juga bisa menghambat kamu untuk mengembangkan diri gitu. Padahal keluar dari zona nyaman itu kita punya pengalaman baru, atau punya momen baru gitu kan, kita nggak tahu. Yang keempat itu ada membandingkan diri dengan orang lain.
Nah, ini tuh salah satu hal buruk yang menambah tingkat ketidakpercayaan diri kamu. Misalkan kayak kamu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih menurut kamu yang lebih cantik atau lebih apalah gitu. Nah, kamu tuh kayak maksudnya apa sih kamu harus ngebandingin gitu. Tiap orang kan pasti berbeda-beda gitu. Kan kita nggak tahu mereka di belakang mereka kayak gimana gitu. Mungkin ada orang lain yang pengen juga kayak kita gitu. Jadi janganlah banding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Itu malah bikin kamu makin gak percaya diri atau insecure. Nah, yang kelima itu haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Nah, permasalahannya gini, kalian maksudnya tuh apa sih harus banget gitu dari pengakuan dan pujian orang lain? Kan itu kan belum tentu itu membuat kita seneng juga gitu. Kan belum tentu itu bisa ngejadiin diri kita sebagai pribadi yang baik gitu, dan atau tidak menjadikan diri kita yang aslinya gitu. Jadi kalian kayak berperan sebagai orang lain gitu. Itu tadi tanda-tanda orang yang memiliki sifat insecure. Nah, rendahnya percaya diri merupakan salah satu masalah psikologis yang cukup serius jika terus dirasakan berlarut-larut. Nah, cara penanggulannya itu kamu juga harus konseling dengan ahli psikologi, karena itu bisa jadi salah satu meresahkan diri kalian sendiri gitu. Bagaimanapun juga tidak ada hal yang baik daripada mensyukuri segala sesuatu yang pada diri kamu dan memiliki rasa percaya diri yang cukup. Nah, jadi intinya kita semua itu tidak ada yang sempurna guys. Jadi kita kan nggak tahu yang kita lihat itu mungkin emang cantik atau mungkin emang kurus, tapi kan kita nggak tahu di belakang mereka tuh kayak gimana gitu kan. Mungkin ada orang lain yang pengen jadi kayak kita gitu, dan juga membuat kita tuh tidak mencintai diri kita sendiri gitu, atau kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Ngerti nggak sih guys? Nah gitu. Nah padahal kan Allah juga bilang kalau misalnya kita tuh harus banyak bersyukur, karena kalau misalnya kita bersyukur itu kita akan mendapatkan nikmat yang lebih, nikmat bersyukur yang lebih, dan rezeki yang Allah kasih tuh lebih banyak gitu. Jadi itu aja guys video kali ini yang aku buat. Semoga itu bermanfaat buat kalian yang merasa insecure. Jadi intinya kita jangan insecure ya. Jadi jadilah kita diri sendiri dan percaya diri dan lupain semua masa lalu yang pernah kita alamin gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian benar-benar merasa itu meresahkan diri, udah mendingan konseling ke ahli psikolog yang menurut kamu itu bisa jadi jalan satu-satunya. Jadi see you, bye.